Satu cara jitu mengubah nasib Anda. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573x58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan bagaimanakah caranya untuk bisa mengubah nasib ya. Karena begitu banyak orang itu merasa bahwa dirinya kurang beruntung, nasibnya selalu sial, sehingga melakukan berbagai cara hidup keperantauan, mengubah nasib ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kali ini saya ingin sampaikan satu hal, satu jurus ya, satu cara, satu teknik yang cukup ampuh untuk bisa mengubah hidup Anda, sahabat. Nah, ketika Anda bisa menerapkan cara ini, jurus ini, maka entah bagaimana caranya, cepat atau lambat, hidup Anda bisa berubah. Dan tentu saja ini butuh waktu, butuh proses, tidak bisa serta-merta langsung seketika. Karena ini terkait dengan apa yang ada di dalam pikiran Anda, sahabat. Ya. Lalu apa jurusnya? Ya, jurusnya adalah mengubah karakter Anda. Loh, bukankah karakter itu tidak bisa diubah? Begini. Yang saya maksudkan karakter di sini itu adalah cara berpikir kita. Ya. Cara pandang kita, sudut pandang kita terhadap kehidupan kita, terhadap apa yang kita hadapi dan seterusnya. Nah, bagi orang-orang yang bakalan bisa dengan gampang hidupnya bahagia ya, katakanlah bisa hidup makmur, berkelimpahan dan seterusnya, cara berpikir mereka itu simple, tidak ruwet ya, tidak ngeyelan. Dan memang itu terbukti orang-orang yang berkelimpahan, orang-orang yang sukses dan kaya di luar sana, mereka hidupnya simple. Mereka tidak terlalu muluk-muluk memikirkan hal-hal remeh-temeh ya. Intinya adalah dibuat simpel begitu saja. Contohnya begini. Ketika Anda ingin membeli sesuatu, lalu Anda belum punya uang ya. Cara berpikir orang yang bakalan sukses ya, dia adalah begini. Oh, suatu saat saya akan punya uang dan bisa beli barang itu. Tetapi orang yang ruwet pikirannya, harganya mahal, mana mungkin bisa, sepertinya kok aku tidak bisa memilikinya, tidak punya uang dan seterusnya. Coba Anda bandingkan orang yang pikirannya simple, yang pertama tadi ya, itu mereka adalah salah satu ciri-ciri orang yang bisa hidupnya berkelimpahan, hidupnya sukses. Tetapi orang yang kedua ya, mereka itu ruwet pikirannya, banyak alasan ya. Dikasih A inginnya B, dikasih B inginnya C, dikasih C inginnya D dan seterusnya. Intinya adalah kalau misalnya Anda bisa mengubah karakter Anda, cara berpikir Anda simple, Anda memikirkan solusi, bukan memikirkan masalah. Orang yang kedua, tipe yang kedua tadi kan memikirkan masalah. Harganya mahal, mana mungkin saya bisa beli. Itu memikirkan masalah namanya. Ya. Tetapi orang simpel, suatu saat saya bisa beli barang ini. Nah, itu cukup satu pemikiran saja kan, simple. Nah, termasuk juga orang-orang yang biasanya mental gratisan. Mereka itu mencari-cari hal yang gratis ya. Bagaimana caranya ya untuk bisa mendapatkan gratis? Bagaimana caranya agar bisa dapat traktiran teman? Bagaimana caranya agar bisa dapat pinjaman sehingga gali lubang tutup lubang? Mereka tidak berpikir bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang dengan ide-ide kreatif mereka tentunya. Ya kan? Nah, ketika Anda punya pemikiran simpel, ya karakter Anda ubah, Anda tidak ruwet pikirannya, ya nasib Anda bisa berubah, sahabat. Tetapi ketika Anda memikirkan hal-hal yang ruwet, ya seharusnya Anda cukup memikirkan satu hal saja, ya tetapi pikiran Anda kemana-mana. Terbukti orang yang
banyak hutang, ya, mereka kan punya masalah, maka pikirannya kemana-mana. Bagaimana bisa melunasi hutang, ya, bagaimana nanti hidupnya kalau misalnya rumahnya disita, ya, di penjara dan seterusnya. Mereka itu memikirkan masalah, bukan solusi. Orang-orang yang bisa mengubah hidupnya, mereka justru memikirkan solusi, bukan memikirkan masalah. Miliki audio terapi hutang lunas ini untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda sehingga hidup Anda bebas hutang. Pemesanan, hubungi nomor berikut atau klik link di deskripsi video ini. Lantas bagaimanakah caranya atau cirinya orang itu bisa benar-benar memikirkan solusi, bukan masalah? Nah, cirinya adalah mereka itu memikirnya adalah ke depan. Mereka itu memikirkan sebuah cara, ya, bukan kenapa, bukan kata tanya kenapa ya kok nasib saya begini, kenapa ya kok hidup saya begini. Itu orang-orang yang ruwet pikirannya. Tetapi orang yang simpel pikirannya adalah mereka memikirkan sebuah cara, ya, dan mereka memikirkan sebuah solusi. Dan otomatis, ya, orang yang memikirkan, orang yang simpel tentu tingkat stresnya sangat sedikit kadarnya dibanding dengan orang-orang yang ruwet. Artinya memikirkan banyak sekali hal-hal, ya. Nah, tentu orang-orang yang berkelimpahan, orang-orang sukses di luar sana, mereka ya bisa stres, ya kan, bisa kemerungsung hatinya, tetapi kadar mereka lebih sedikit levelnya. Ibaratnya orang yang terlalu rewel, ruwet pikirannya, kadarnya segini. Orang yang simple, ya, pikirannya meskipun kemerungsung ya segini, ya kan, bandingkan. Itu sebabnya banyak sekali orang yang mindsetnya bagus jumlahnya sedikit, dan orang yang mindsetnya tidak baik atau kurang bagus alias ngeyelan, ya, mereka itu jumlahnya lebih banyak rata-rata di dunia, kan. Itu sebabnya orang yang berkelimpahan jumlahnya hanya sedikit, sahabat. Orang-orang yang hidupnya makmur jumlahnya hanya sedikit, karena tidak banyak orang siap mengubah karakter mereka, karena sudah menjadi kebiasaan. Ingat, karakter itu levelnya di bawah sadar. Keyakinan, kebiasaan itu adanya di bawah sadar, dan pikiran bawah sadar itulah yang mengendalikan kehidupan kita. Kalau Anda sudah terbiasa mikir ruwet, mikir hal remeh-temeh, memikirkan persoalan, ya sudah, bawah sadar Anda memikirkan masalah, dan berbagai masalah akan semakin datang. Tetapi kalau Anda sudah terlatih untuk memikirkan hal yang simpel, ya, cara berpikir Anda simpel, tidak ruwet, ya, maka Anda punya pemikiran yang mudah, dan kemudahan-kemudahan itu bisa datang dalam hidup Anda. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, sahabat, mulailah untuk berlatih untuk berpikir simpel, berlatih untuk mengubah karakter Anda, cara berpikir Anda, mindset Anda, sudut pandang Anda. Karena banyak sekali sudut pandang yang bisa Anda gunakan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan Anda. Kalau misalnya Anda sedang menghadapi suatu kesulitan, katakanlah itu adalah sebuah anugerah. Karena anugerah itu terdengar ringan dibanding Anda mengatakan cobaan atau ujian. Memang banyak orang yang mengatakan hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah cobaan. Orang yang kaya itu dicoba dengan kekayaannya, diuji dengan kekayaannya. Orang yang miskin itu diuji dan dicoba dengan kemiskinannya. Ketika Anda mengatakan cobaan, ujian, itu terasa ada beban. Tetapi ketika Anda menggunakan istilah anugerah, maka semua apa yang kita terima, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan saat ini, apapun kondisinya, itu adalah anugerah. Dan anugerah itu terasa nyaman didengar,
ketika terasa nyaman didengar, kalau anugerah itu tidak berpihak pada Anda alias Anda tidak menyukainya, atau dalam artian itu adalah suatu cobaan bagi Anda, maka anugerah itu akan tergantikan, anugerah yang tidak baik akan tergantikan dengan anugerah yang baik. Karena mendengar istilah anugerah, pikiran terasa tenang, batin terasa nyaman. Itu saja sahabat, mulailah untuk berlatih berpikir simpel, mulailah berlatih untuk mengubah karakter Anda, sudut pandang Anda, mindset Anda, cara berpikir Anda. Sekian dari saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.